Move to the right and then left. Move to the right and then left. They are the opposite. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the opposite. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. Let's all jump up. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di bulan Juni tanggal 13 minggu kedua tahun 2021. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, kita telah menyiapkan semua Alkitab yang akan kita baca dan alat tulis yang akan kita pakai untuk menulis catatan-catatannya. Dan juga jangan lupa kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. Senang ku baca Alkitab. Judulnya Senang ku baca Alkitab. Kita mulai. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengadakan ibadah minggu. Tuhan Yesus, pimpinlah acara kami dari permulaan sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan adik-adik dengar bersama-sama. Untuk anak-adik kecil, anak-anak kecil akan dipimpin oleh Kak Erli. Kak Erli akan membawakan firman Tuhan di kelompok anak kecil. Dan untuk anak TK, kakak kita, Kakak Susan, akan memimpin cerita kepada adik-adik TK. Dan yang untuk kakak-kakak kita yang sudah kelas tanggung akan dipimpin oleh Kak Sance. Kak Sance akan melayani adik-adik untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 73. Kidung Ceria 73, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah semua anak. Judulnya Biarlah Semua Anak. Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh
kerajaanku, sungguh aku buka, dan justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Susan, Kak Erli, dan Kak Sanja. Tuhan, pimpinlah kakak-kakak kami untuk dapat menebarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bicaralah sebab kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik di hari ini di ibadah Minggu dan anak GPB Kelapa Gading di kelas anak kecil. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, berarti adik-adik sudah siapkan Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka,
Jangan dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan pada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mengawali firman Tuhan, kakak mau cerita. Nah, begini adik-adik ceritanya. Suatu ketika ada suatu keluarga yang terdiri dari papa, mama, dan 2 anaknya bernama Putra dan Putri. Mereka ingin jalan-jalan ke mall adik-adik. Nah, adik-adik sampai di mall, ternyata mallnya itu ramai banget adik-adik. Banyak orang yang ke sana. Nah, karena ramai, mamanya si Putra dan Putri ini mengingatkan kepada Putra dan Putri untuk mereka jangan jauh-jauh, atau kalau mereka mau pergi mereka harus kasih tahu kepada mama dan papa mereka. Karena kalau mereka pergi tanpa memberitahu, mereka bisa hilang di tengah keramaian begitu banyaknya orang-orang di dalam mall. Nah, ketika mereka sedang berjalan-jalan adik-adik, sampailah di toko, mamanya si Putra dan Putri ini sedang asik melihat barang-barang. Tanpa mereka sadari, ternyata si Putra dan Putri juga lagi lihat nih toko. Ternyata tokonya itu toko mainan. Mereka berdua pergi ke dalam toko itu, ke toko mainan. Mereka lupa kasih tahu pada mama dan papanya. Nah, adik-adik, setelah itu mamanya baru kaget, sadar, aduh, kemana ini Putra dan Putri? Ternyata mereka sudah tidak ada di samping mama dan papanya. Nah, setelah itu adik-adik, mereka pun cari Putra dan Putrinya itu juga baru sadar bahwa mereka tidak bersama-sama dengan orang tua mereka. Si Putra dan Putri kan udah nengok sini, nengok kanan, nggak ada orang tuanya. Nah adik-adik, kalau dalam situasi kayak begitu, pasti apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik menangis ya, menangis. Adik-adik juga takut, adik-adik juga menyesal. Kenapa tadi aku nggak bilang sama mama dan papa ketika mereka pergi? Sekarang mereka sudah kehilangan mama dan papa karena mall yang begitu besar pun banyak orang di dalamnya. Setelah itu adik-adik, mama dan papa dari si Putra dan Putri ini pergi ke security, meminta pertolongan, mencari anak-anaknya ini. Dan akhirnya puji Tuhan adik-adik, anak-anaknya itu ketemu sama mama dan papanya. Ternyata mereka sedang nangis, dan karena si orang tuanya ini sangat mengasihi dan menyayangi si Putra dan Putri, si Putra dan Putri ini tidak dimarahi, tapi dinasihati supaya lain kali mereka tidak boleh melakukan kesalahan seperti yang tadi mereka lakukan, pergi tanpa memberitahu kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, situasi yang dialami oleh Putra dan Putri itu sama dengan situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Sama-samanya di mana adik? Karena mereka pada saat itu sangat membutuhkan pertolongan supaya mereka bisa bertemu dengan orang tua. Demikian juga dengan bangsa Israel, mereka sangat butuh pertolongan Tuhan karena pada saat itu mereka di dalam pembuangan. Nah, adik-adik, kenapa mereka dalam pembuangan? Karena mereka dihukum sama Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan, nah dalam pembuangan itu kan tidak enak adik-adik. Mereka tidak bebas karena mereka juga berada di jajahan bangsa lain. Jadi mau lakukan apa aja tidak bebas, harus izin, terus ketakutan, takut dimarahin. Nah dalam situasi kayak begitu mereka baru sadar dan mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Nah Tuhan walaupun sudah menghukum mereka, tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan pesan supaya bangsa Israel itu sadar, bangsa Israel itu tidak melakukan kesalahan lagi. Bangsa Israel itu harus kembali dan setia dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik apa? Bangsa Israel menyadari kesalahan mereka dan bangsa Israel kembali taat kepada Tuhan. Karena adik-adik, keselamatan hanya ada untuk mereka yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah taat dan setia kepada Tuhan? Nah adik-adik mungkin nggak tahu ya,
Kira-kira perbuatan-perbuatan apa saja yang mencerminkan adik-adik itu taat dan setia kepada Tuhan? Nah, kakak mau kasih tahu buat adik-adik, ketika adik-adik mengikuti IMPA hari ini, nah berarti adik-adik sudah apa? Mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah baca firman Tuhan, dan adik-adik sudah memuji Tuhan. Itu salah satu sikap adik-adik yang mencerminkan bahwa adik-adik sudah taat kepada Tuhan. Nah, selain itu juga adik-adik harus mengasihi sesama manusia, karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia, terlebih lagi kita harus mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cerminan dari anak-anak yang setia dan taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah taat dan setia, kita dapat upah dari Tuhan. Upahnya apa, adik? Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita berhak menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau adik-adik tidak setia dan taat pada Tuhan, kita juga tidak bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, mulai dari hari ini, buat adik-adik dan juga buat kakak, kita harus belajar untuk kita harus setia dan taat pada Tuhan. Ketika kita setia dan taat pada Tuhan, maka kehidupan kita juga diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kakak mau adik-adik harus mempunyai komitmen. Adik-adik berjanji pada diri adik-adik juga buat kakak, aku mau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Setia untuk mendengarkan firman Tuhan, setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, setia dalam setiap perkara yang kecil, dan ketika adik-adik setia kepada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan pada adik-adik perkara yang besar dan juga berkat yang besar. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik untuk selalu ingat bahwa kita harus setia dan taat pada Tuhan. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan berkati adik-adik semua. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar cerita, dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan itu dapat disampaikan melalui orang tua dan akan dikirim di gereja, atau ada barcode, scan barcode-nya yang ada di layar di HP Anda, HP adik-adik atau laptop. Di situ ada barcode yang acak, itu bisa di-scan, dan di situ ada angka yang harus diisi untuk menjadikan persembahan syukur. Terima kasih adik-adik, dan kita akan menyanyi persembahan syukur ini, dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita nyanyi Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Menerangi jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Dan sekali lagi, Firman-Mu pelita
suluk pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengar firman Tuhan dan kami telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi pelayanan kasih dan keadilan untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak yang besok akan sekolah, besok akan belajar kembali seperti biasanya di sekolah. Tuhan, tolong kami, bukalah pikiran kami, berikan kepandaian kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi anak yang pandai dan menjadi anak-anak yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi Kidung Ceria 359. Judulnya Sudah Waktunya. 359 Sudah Waktunya, dan kita akan menutupi dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan. Besok kami akan menempuh hari yang baru, di mana kami akan bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Dengan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan menyinari kami dengan sinar Tuhan, menghadapkan wajahnya kepada kami anak-anak dan memberikan kami berkat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, acara kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the opposite.